Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jody Khairun Hanafi dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM 071. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Pengertian dari dynamic routing yaitu sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Next, macam-macam dari routing dinamik yaitu ada RIP atau Routing Information Protocol, ada IGRP atau Internal Gateway Routing Protocol, ada OSPF Open Shortest Password, ada EIGRP atau Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, ada BGP atau Border Gateway Protocol. Next, ada kelebihan dari routing dinamik yaitu hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan satu network baru, tidak perlu semua router mengonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Jadi gini, apabila ada salah satu jalur rusak maka akan dialihkan ke jalur yang lain. Next, kekurangan dari routing dinamik yaitu beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada tiap waktu tertentu. Kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Update ARP tabel dibagikan ke semua komputer berarti mengonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Bandwidth jalur ditentukan oleh sistem bukan admin. Baik, berikutnya kita akan langsung saja kita ada praktikum untuk routing dinamik. Kita akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Next. Baiklah semuanya, sekarang kita sudah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer, yang mana di sini kita akan menjalankan praktikum mengenai routing dinamis. Seperti yang telah kalian lihat di minggu lalu, kalian telah mempelajari tentang praktikum routing statik. Nah, ini hampir sama, cuman kita akan rubah di bagian config di RIP-nya. Nah, di sini kita susunannya juga sama seperti routing statik, cuman kita akan menjalankannya menggunakan dinamik. Dan untuk settingan dari IP konfigurasinya yaitu seperti ini: 192.168.1.1 untuk gateway-nya 62, untuk ZNMS-nya 192, dan untuk PC2 yaitu untuk IP konfigurasi yaitu 65, untuk ZNMS-nya 192 dan gateway-nya 126. Dan untuk PC3 yaitu untuk IP address-nya itu 253 dan ZNMS-nya 128 dan default gateway-nya 254. Dan untuk servernya kita akan menggunakan IP address-nya 33.33.33.1 dan default gateway-nya 333.3.3. Dan untuk server 2 kita menggunakan IP address yaitu 43.43.1 dan default gateway-nya 43.43.43.3. Dan untuk IP-nya untuk settingan routernya untuk fast ethernet 0.0 itu yang menghubungkan ke PC1 kita menggunakan IP address 192.168.1.62 dengan ZNMS-nya 192, dan untuk fast ethernet 1 versi 0 yang menghubungkan ke PC2
kita menggunakan IP address 192.168.1.126 dan subnetmasknya 192. Untuk router 2 kita isi ke fase thread 0 versi 0 saja karena cuma visi 3 saja, yaitu IP address-nya 192.168.1.254, untuk subnetmasknya 128, dan untuk serialnya menghubungkan ke untuk serial 2 menghubungkan ke router 1 yaitu 12.12.2, dan untuk serial 3 nya menghubungkan ke router 3 23.23.23.2, dan jangan lupa untuk serial untuk yang router 3 yaitu yang fase thread-nya yang pertama fase thread 0 itu menghubungkan ke server 1 seperti ini untuk IP konfigurasinya, dan untuk fase thread satunya menghubungkan ke server 2 seperti ini, dan untuk serial 2 nya menghubungkan ke router 1, serial 3 nya menghubungkan ke router 2. Nah, kita akan langsung setting ke untuk merubah yang kemarin dari statik ke dinamik. Kita menggunakan RIP, terus kita isikan network RIP nya. Kita akan menggunakan 12 1 add add, dan selanjutnya kita pindah ke router 2, kita ke RIP, kita masukkan networknya yaitu 12 dan 12.2. ini bukan dari router 2 ke router 1, ini berikutnya ini bukan ke router 3, dan berikutnya titik 25. Titik 2. Nah, seperti ini. Berikutnya kita setting di RIP nya network router 3 yaitu titik. Nah, setelah selesai di setting RIP nya, kalian ubah terlebih. Setelah setting RIP nya, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Kita menggunakan no auto sendiri dan versi 2 untuk mengubah RIP nya ke versi 2. Coba no auto, kita masuk ke CLI terlebih dahulu, terus sini, terus kita auto summary, di enter, no auto summary, enter, terus version 2 enter, kita terlebih berikutnya
kita cek terlebih dahulu apakah sudah berganti ke versi 2 untuk router satunya di RIP nya. Nah, buat kalian lihat sudah berganti ke router 2 ke RIP versi 2. Berikutnya untuk router 2 ke CLI kita ubah terlebih dahulu. Dari versi kita cek sudah berubah ke versi 2. Untuk RIP 3 masih belum berubah, kita ubah terlebih dahulu. Untuk enter version 2, kita cek sudah berubah ke versi 2 untuk RIP routingnya di router 3. Dan berikutnya kalian save terlebih dahulu agar tidak diubah-ubah, karena kita akan merestart dan meload seluruh konfigurasi device nya. Kita save terlebih dahulu biar tidak terubah. Nah, setelah kalian save, kalian akan merestart dan meload seluruh konfigurasi device dengan menggunakan power cycle device di sini atau menggunakan ALTS. Kita langsung saja klik, kita yes, kita tunggu beberapa saat untuk tunggu ini kembali hijau. Nah, setelah ini sudah kembali, setelah kalian restart, kalian cek IP root-nya, tabel IP-nya. Kita coba cek di sini ke router di router 1 ke CLI, kita enter, kita show IP root. Nah, dapat kalian lihat ini jalur-jalur yang terhubung di router 1 seperti ini untuk tabel routing dinamiknya. Dan untuk berikutnya kita cek di CLI router 2 untuk tabel IP nya, tabel routing dinamiknya. Kita cek show IP root, kita cek. Nah, dapat kalian lihat ini merupakan tabel dinamik RIP dari router 2. Untuk berikutnya di router 3 kita cek untuk tabel lainnya, show IP root. Nah, ini untuk router 3. Nah, setelah kalian cek seperti ini, kalian masuk ke strategi yang ketujuh, yaitu mensimulasikan atau membuat skenario menggunakan, kita ke simulation, kita edit filter, ke ICM kita menggunakan ICMP, dan kita akan mensimulasikan PDU nya. Untuk skenario yang pertama yaitu kita simulasikan dari PC 1 ke PC 2 apakah dapat berjalan dengan lancar. Kita coba jalankan. Nah, dari PC 1 kirimkan ke router terlebih dahulu. Bentar. Kita coba dari PC 1 ke PC 2, dari PC 1 ke router ke PC 2, dan PC 2 kembalikan ke router, terus kembali ke PC 1. Berhasil untuk skenario yang pertama. Dan untuk skenario yang kedua yaitu dari PC 1 ke PC 3, kita coba lihat dari PC 1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke
Nah, ada tombol ini berarti ini masih mencari alamatnya untuk pertama kali. Dan kita coba ulangi dari PC1 ke PC3, dari PC1 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 ke PC3, PC3 kembalikan ke router 2, router 2 kembalikan ke router 1, router 1 ke PC1, dan berhasil. Dan untuk skenario yang ketiga yaitu dari PC1 ke server 1. Kita coba jalankan dari PC1 ke router 1, router 1 kirimkan ke router 3, router 3 untuk yang pertama seperti biasa, untuk yang pertama kali biasanya belum menemukan alamat. Kita coba ulangi dari PC1 ke server 1, kita coba jalankan dari PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 1, server 1 ke server ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC1, berhasil. Dan berikutnya skenario dari PC1 ke server 2, kita coba jalankan dari PC1 ke router 1, router 1 ke router 3. Untuk biasa, untuk yang pertama kali masih belum menemukan alamat IP. Kita coba untuk yang kedua kali dari PC1 ke server 2, kita coba jalankan dari 1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke router ke server 2, server 2 menerima dan mengembalikan ke router 3, router 3 ke router 1 dan kembali ke PC1, berhasil. Berikutnya yaitu dari PC3 ke PC1. Baik, kita coba jalankan dari PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke PC1, PC1 menerima dan mengembalikan ke router 1, router 1 ke router 2 dan kembali ke PC3 dan berhasil. Baik, untuk yang skenario berikutnya dari PC3 ke PC2, kita coba jalankan seperti biasa. PC3 ke router 2, router 2 ke router 1, router 1 ke router ke PC2, PC2 ke router 1, router 1 ke router 2 dan kembali ke PC3. Misalnya berhasil. Dan skenario yang berikutnya yaitu dari PC3 ke server 1. Apa berhasil? Coba dari PC3 ke router 2, router 2 kalau seperti ini biasanya ada yang salah di settingan untuk serialnya. Biasanya ada yang salah untuk settingan serial. Kita coba cek 12 tuh. Nah, kita coba di RIP nya. Nah, untuk yang salah di sini ini seharusnya 23, kita menggunakan 23.23.23.3, kita add. Nah, seperti ini. Nah, kita coba perikutkan terlebih dahulu, kita simulasi, kita ulangi dari PC3 ke server 1 apakah dapat melalui jalur tercepat. Kita coba simulasikan. Tadi salah di settingan dynamic RIP nya. Kita coba jalankan dari PC3 ke router 2, router 2 langsung ke router 3, router 3 ke server 1 dan server 1 mengembalikan ke router 3, router 3 ke router 2 dan kembali ke PC3 dan berhasil. Nah, seperti kita lihat sekarang sudah mencari jalur yang tercepat. Kita coba jalankan dari PC3 ke router 2, router 2 ke router 3, router 3 ke server 2, server 2 menerima menghubungkan ke router 3 dan router 3 ke router 2 dan kembali ke PC3, berhasil. Dan untuk skenario yang berikutnya yaitu dari server ke server, dari server 1 ke server 2 apakah berhasil. Kita coba jalankan dari server 1 ke router dan router 3 dan ke router 3 ke server 2, server 2 mengembalikan ke router 3 dan router 3 kembalikan ke server 1, berhasil. Baik,
Untuk skenario berikutnya dari server 1 ke PC 1, kita coba jalankan dari server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, ke router 1, dan router 1 ke PC 1. PC 1 mengembalikan ke router 1, router 1 ke router 3, dan kembali ke server 1. Berhasil. Baik, untuk yang berikutnya dari server 1 ke PC 2, kita coba jalankan dari server 1 ke router 3, router 3 ke router 1, router 1 ke PC 2, PC 2 kembalikan ke router 1, router 1 ke router 3, dan kembali ke server 1. Berhasil. Baik, untuk skenario berikutnya dari server 1 ke PC 3, apakah berhasil? Dari server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC 3, PC 3 ke router 2, router 2 ke router 3, dan kembali ke server 1. Berhasil. Seperti yang kalian lihat, kita telah menjalankan uji coba menggunakan Stable PDU, dan berikutnya kita akan, setelah membuat simulasi pada poin ketiga itu, kembalikan ke mode real time, lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasil penelusuran routernya. Coba kita lakukan tracing di PC 1 ke komen ya, ke komen PM. Kita coba cek untuk IP konfigurasinya apakah sudah terdeteksi. Untuk PC 3, untuk PC 2 coba jalankan threshold 192.1.1.62 start 65. Kita coba 65, kita coba threshold 192.168.1.65, kita coba. Nah, kalian lihat sudah terhubung. Dan berikutnya yaitu untuk PC 3, threshold 192.168.253. Kita coba cek. Seperti yang kalian lihat bahwa IP PC 3 sudah terdeteksi di PC 1, dan berikutnya yaitu IP dari server 1, threshold 2.33.1. Nah, teman kalian lihat sudah terdeteksi. Selanjutnya 12 threshold 33.1. Coba sudah terdeteksi juga. Untuk berikutnya kita akan cek di PC 3. Kita komen sekarang, kita threshold dulu, threshold apa kebalikan sudah bisa. Kita coba IP dari PC 1 terlebih dahulu, 192.168.1.1 dan kita sudah terdeteksi. Dan berikutnya threshold 192.168.1.62. Kita coba cek untuk PC 2 sudah, dan untuk server 1 198.1.1 threshold 1 sudah. Dan untuk server 2 juga sudah terdeteksi. Baik, kita cek di server. Kita coba cek apakah sudah terdeteksi. Kita coba ke server 2 terlebih dahulu, threshold 43.43.1 sudah. Untuk PC 1 threshold 108.1.1. Untuk PC 1 sudah IP-nya sudah terdeteksi. Untuk IP PC 2
set 1.1.1.8.1.62. Kita coba. Oke, untuk IP dari PC 2 sudah. Kita coba ke PC 3. Reset 2 titik 168 titik 1 titik 253. Kita coba cek. Sudah, untuk PC 3 sudah. Nah, sekarang kita sudah menjalankan tracing di mode real time. Berikutnya kita akan buat skenario jalur routing. Kita akan coba putus salah satu jalurnya, apakah akan berubah karena kita akan menggunakan routing dinamik. Kita menjalankan routing dinamik, maka akan berubah secara otomatis. Kita coba kita request port untuk sini dan kita coba jalankan dari kita request port yang arah dari router 1 ke router 2 dan apakah berubah. Untuk simulasi PDO nya kita coba jalankan dari PC 1 ke PC 3. Kita coba. Nah, seperti yang lihat ini tidak bisa. Kita coba sekali lagi dari 1 ke PC 3, apakah sudah berubah. Nah, dari PC 1 ke router 1 langsung ke router 3 karena portnya itu saya tutup. Nah, karena kita menggunakan routing dinamik, otomatis langsung diubah jalurnya. Kita melalui atas ke router 3 terlebih dahulu, ke router 2, terus ke PC 3. Dan PC 3 mengembalikan ke router 2, router 2 ke router 3, dan router 3 router 1, dan kembali ke PC 1. Seperti itu. Karena kita sekali lagi karena kita menggunakan dari routing dinamik, maka jalurnya akan terubah secara otomatis apabila kalian menutup portnya. Seperti kalian tidak usah mengubah alamat dari networknya. Baik, mungkin cukup sekian dari saya untuk routing dinamik. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih, see you next time.